Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, kembali bertemu dengan Bapak. Jadi kali ini Bapak akan menyampaikan materi kita bab pertama, yaitu mengenai asal-usul dan persebaran manusia di Indonesia. Nah, di bab yang pertama ini, sebelum kita mempelajari mengenai asal-usul manusia di Indonesia, kita akan belajar mengenai pembagian zaman berdasarkan geologi. Nah, jadi berdasarkan penelitian lapisan kulit bumi atau penelitian geologi, itu dilakukan pembagian zaman sebagai berikut. Ada 4 zaman proses pembagian itu. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Yang kedua itu ada zaman Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang terakhir yang keempat itu Neozoikum. Nah, bagaimana kondisi bumi di zaman yang pertama sampai dengan zaman yang keempat nanti, ini akan dapat jelaskan. Yang pertama, zaman Arkaikum itu zaman tertua. Nah, di mana zaman ini, pada zaman Arkaikum ini belum bisa atau belum ada makhluk hidup apapun. Mengapa demikian? Itu karena kondisi bumi masih dalam tahap pembentukan dan kondisi bumi masih sangat panas di zaman Arkaikum ini, sehingga tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk ditinggali oleh makhluk hidup atau belum ada tanda-tanda kehidupan. Pada zaman Arkaikum ini berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun. Nah, jadi harus dipahami itu ya. Yang kedua itu zaman Paleozoikum, itu berlangsung sekitar 340 juta tahun. Zaman ini sudah ada tanda-tanda makhluk hidup, tapi belum ada manusia ya. Tanda-tanda makhluk hidup itu antara lain itu berupa virus, kemudian bakteri, dan makhluk hidup sejenisnya. Dan yang ketiga itu adalah zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini disebut juga dengan zaman reptil. Mengapa disebut dengan zaman reptil? Karena pada zaman Mesozoikum ini kebanyakan yang hidup adalah makhluk sejenis reptil. Namun ukurannya sangat besar, itu seperti dinosaurus, atlantosaurus, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah zaman Neozoikum atau Kainozoikum. Zaman Neozoikum ini dibagi kembali menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Itu berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman tersier atau pada zaman tersier itu makhluk hidup berukuran besar seperti dinosaurus tadi sudah tidak ada. Kemudian mulai hidup binatang jenis menyusui atau mamalia. Itu seperti kera dan monyet. Nah, yang kedua yaitu zaman kuarter. Zaman kuarter ini berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini mulai muncul dan berkembang tanda-tanda kehidupan dari manusia purba. Namun zaman ini dibedakan atas 2 macam, yaitu kala Pleistosin dan kala Holosin. Nah, zaman kala Pleistosin atau zaman Diluvium, zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini disebut juga zaman es atau zaman glasial. Nah, pada zaman ini es dari kutub utara mencair hingga menutupi sebagian Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Nah, yang kedua zaman kala Holosin. Nah, kala Holosin atau zaman Aluvium, zaman ini berkembang sejak 20.000 tahun yang lalu. Nah, zaman ini mulai hidup jenis Homo sapien, yaitu jenis manusia seperti manusia sekarang. Nah, jadi itulah materi kita yang pertama, yaitu pembagian zaman berdasarkan geologi. 4 zaman itu antara lain yang pertama adalah Arkaikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang terakhir adalah Neozoikum. Neozoikum dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, zaman kuarter dibagi lagi menjadi 2, yaitu kala Pleistosin dan kala Holosin. Itu materi kita yang ada di bab pertama awal. Jadi tolong dipahami, silahkan dipahami. Minggu depan kita lanjutkan
materi kita yang materi bab pertama kita. Demikian materi yang Bapak sampaikan ini, cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.